Halo semuanya, selamat datang di Winchess. Pada video kali ini saya akan membagikan top 4 skakmat brutal hitam permainan para Grandmaster. Jadi jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai habis hanya di Winchess. Baiklah semuanya, sebelum mulai, ayo sama-sama kita bangun tempat belajar kita ini dengan menekan tombol subscribe. Jika sudah, kita langsung saja ke permainan yang pertama, yaitu pertandingan antara Paul Keres melawan Menki yang terjadi pada tahun 1933. Di sini Keres memegang putih, sementara Menki memegang hitam. Keres memulai permainan dengan pion E4, Menki pion E5, lanjut pion ke F4, King's Gambit, dan gambit diterima pion makan pion F4. Umumnya gajah atau kuda di langkah selanjutnya, tapi di sini Keres mencoba dengan kuda ke C3. Jadi Menki menteri ke H4, skak, dan kalian pasti tahu kalau pion maju memblok skak di posisi ini akan memperburuk keadaan. Jadi Keres memilih membawa raja ke E2, menghindari skak, lanjut pion maju ke D5. Pengorbanan pion, mencuri tempo untuk mengaktifkan gajah, dan kuda makan pion D5, gajah ke G4, skak, kuda ke F3, memblok skak, kuda ke C6, kuda makan pion C7, skak, raja ke D8, kuda makan benteng, lanjut kuda ke E5. Menambah tekanan di kuda F3, pion ke H3, menyerang gajah, gajah mundur ke H5. Benteng ke G1 adalah sebuah kesalahan. Menki menteri ke G3, Keres menteri ke E1. Dan langkah menteri ini harusnya dilakukan sebelumnya, karena sekarang skakmat dalam 2 langkah dimulai dari posisi ini. Kalian bisa jeda videonya untuk menemukannya. Dan yap, kalian semua benar. Tentu saja dimulai dari gajah makan kuda, skak, langkah paksa pion makan gajah, dan menteri makan pion, skakmat. Baiklah semuanya, kita lanjutkan yang kedua, yaitu pertandingan antara Wiggle melawan Ebert Manfred yang terjadi pada tahun 1936. Di sini Wiggle memegang putih dan Ebert memegang hitam. Wiggle memulai permainan dengan pion E4, Ebert pion E5, lanjut pion ke F4, King's Gambit, dan gambit ditolak dengan gajah ke C5, gajah ke C4. Permainan menjadi stand gambit. Gambit masih ditolak dengan pion ke D6. Lanjut kuda ke F3, kuda ke F6, menyerang pion E4, Wiggle pion maju ke C3. Persiapan pion akan ke D4, Ebert rokade pendek. Dan barulah pion makan pion E5. Pion makan pion E5, kuda makan pion E5, kuda makan pion E4, lanjut pion ke D4, menyerang gajah, dan menteri ke H4, skak. Cukup berbahaya jika pion maju ke G3 memblok skak, karena kuda akan memakan pion G3. Jadi di sini Wiggle membawa raja ke E2, menghindari skak. Ebert menteri ke F2, skak, langkah paksa raja ke D3. Di sini kita lihat pion menyerang gajah dan raja menyerang kuda, tapi Ebert memilih menyelamatkan gajahnya ke B6. Dan di sini Wiggle menolak memakan kuda dengan raja. Kenapa? Coba kita analisis. Jika raja makan kuda, maka gajah ke F5, skak, langkah paksa raja ke D5, lanjut benteng ke D8,
skak, paksa lagi kuda ke D7, memblok skak, benteng makan kuda, skak, dan raja harus ke E5. Kuda ke C6, skak mat. Baiklah semuanya, kembali ke permainan. Jadi di sini raja tidak memakan kuda, tapi Weigel membawa raja ke F1. Menyerang menteri, yang tentu saja ini lebih parah lagi karena akan terjadi skakmat dalam 2 langkah dari posisi ini. Dan kalian bisa jeda videonya untuk menemukannya. Dan yap, kalian semua benar, yaitu kuda ke C5, skak. Karena di sini raja tidak bisa bergerak, jadi paksa pion makan kuda. Dan gajah ke F5, skak mat. Baiklah semuanya, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu pertandingan antara Bernard Hurwitz melawan Ludwig Bledo yang terjadi pada tahun 1837. Di sini Hurwitz memegang putih dan Ludwig memegang hitam. Hurwitz memulai permainan dengan pion E4, Ludwig pion E5, lanjut kuda ke F3, menyerang pion E5, kuda ke C6, melindungi pion E5, gajah ke C4, Italian game, dan gajah ke C5, Gyucho piano game, Hurwitz pion ke C3, Ludwig gajah mundur ke B6, dan pion ke D4, mengadu pion, menteri ke E7, menambah perlindungan pion E5, jadi pion maju ke D5, menyerang kuda, kuda mundur ke D8, gajah ke E2, pion maju ke D6, pion ke H3, mencegah gajah ke G4, dan pion maju ke F5, mengadu pion, Hurwitz gajah ke G5, menyerang menteri, Ludwig kuda ke F6, melindungi menteri, lanjut kuda B ke D2, dan Ludwig rokade pendek, Hurwitz kuda ke H4. Dalam permainan, Ludwig memainkan pion makan pion E4, tapi sebenarnya hitam punya kesempatan menghancurkan lawannya dengan gajah makan pion F2, skak. Jika raja makan gajah, kuda makan pion E4, skak, dan kuda menyerang gajah. Jika kuda makan kuda, pion makan kuda, discover skak. Dan selanjutnya menteri tetap memakan gajah. Baiklah semuanya, kembali ke permainan. Jadi setelah Hurwitz kuda ke H4, tadi yang kita analisis jika gajah makan kuda F2, dan dalam permainan Ludwig memilih pion makan pion E5. Tapi sebuah kesalahan besar lagi dimainkan Hurwitz dengan kuda makan pion E4. Idenya yaitu ingin menekan kuda F6, tapi tanpa pikir panjang Ludwig kuda makan kuda E4. Pengorbanan menteri, Hurwitz menerima pengorbanan, gajah makan menteri. Lanjut gajah makan pion F2, skak, langkah paksa raja ke F1. Ingat, di sini ada benteng yang melindungi gajah, jadi kuda ke G3, skak mat. Baiklah semuanya, kita lanjutkan yang keempat, yaitu pertandingan antara George Henry Mackenzie melawan Hollins yang terjadi pada tahun 1833. Di sini Henry memegang putih dan Hollins memegang hitam. Henry memulai permainan dengan pion E4, Hollins pion E5, lanjut kuda ke C3, Vienna game, dan kuda ke F6, pion ke F4, Vienna gambit. Gambit ditolak dengan pion ke D5. Henry pion makan pion E5. Hollins kuda makan pion E4.
Mengadu kuda, lanjut kuda ke F3. Kuda ke C6. Pion ke A3. Gajah ke C5. Pion maju ke D4. Menyerang gajah dan kuda makan pion D4. Pengorbanan kuda. Henry menerima pengorbanan. Kuda makan kuda. Kenapa disebut pengorbanan? Karena jika gajah makan kuda, menteri akan memakan gajah. Jadi lanjut Hollins menteri ke H4. Skak dan Henry pion maju ke G3. Memblok skak. Kuda makan pion G3. Lanjut kuda ke F3. Menyerang menteri dan gajah ke F2. Skak. Pengorbanan gajah. Henry menerima pengorbanan. Raja makan gajah. Lanjut Hollins kuda ke E4. Double skak. Henry membawa raja ke E3. Menteri ke F2. Skak. Dari sini raja punya dua petak pelarian. Dan dalam permainan raja ke F4. Tapi apa yang terjadi jika raja ke D3? Maka kuda akan ke C5. Skakmat. Baiklah semuanya, kembali ke permainan. Setelah Hollins menteri ke F2, skak. Di sini Henry membawa rajanya ke F4. Dan Hollins pion maju ke G5. Skakmat. Baiklah semuanya, jadi seperti itulah keganasan hitam sepanjang sejarah catur dunia. Jika kalian suka pertandingan singkat dan mematikan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan video menarik lainnya dan sampai jumpa.